kita lihat, apa kamu lebih cerdas dari orang-orang yang ada di teka-teki ini? Kamu akan mendapat 1 poin setiap kali berhasil memecahkan kasusnya dan waktumu cuma 7 detik. Catat semua poinmu untuk mengetahui hasilnya di akhir video. Miko dan Susi sedang menyeberang jalan saat sebuah mobil makin mendekat. Miko berjalan sambil SMS-an, sementara Susi bersepeda sambil browsing di internet. Salah satu dari mereka kurang bijak, tapi siapa? Susi, dia sudah hampir tertabrak mobil. Miko juga seharusnya tidak SMS-an sambil berjalan sih, tapi ya. Sarah dan Maria sedang bersantai bersama anak-anak mereka. Sarah mengajak anaknya pergi ke kolam renang, sedangkan Maria dan anaknya masih dalam perjalanan menuju ke sana. Siapa yang perlu berpikir ulang sebelum bertindak? Maria, anaknya duduk di kursi depan dan tidak mengenakan sabuk pengaman. Saat mobilnya direm, dia bisa terluka. Jody dan Lina sedang mengikuti lomba selfie ekstrem. Jody berpose dengan latar belakang ombak besar, sedangkan Lina berdiri di kaki gunung yang sedang meletus. Coba tebak, siapa yang berada dalam bahaya? Jody, gerak lava lebih lambat dari air. Jadi Lina masih punya cukup waktu untuk menyelamatkan diri. Desi dan Clara sedang berkendara menuju tempat kerja. Desi tidak fokus menyetir karena sedang memakai lipstik. Sementara Clara sedang makan mie dengan garpu. Dalam situasi ini, siapa yang kurang cerdas? Sebetulnya sih keduanya, tapi Clara lebih parah. Garpu berujung runcing, dia bisa terluka kalau mobilnya direm mendadak. Yana dan Alia sedang makan angin bersama anak-anak mereka. Saat anaknya asik memainkan mobil-mobilan, Yana malah sibuk menelepon. Sementara Alia berselfie ria saat anak-anaknya bermain salju. Salah satu dari ibu-ibu ini kurang bijak. Bisa kamu tebak siapa? Alia, anak-anaknya terlalu jauh dari jangkauannya. Lapisan esnya juga retak, tapi Yana sangat dekat dengan anaknya sehingga dia bisa melindunginya. Keluarga Pak Joyo dan Pak Samsul sedang menikmati waktu di rumah aja. Keluarga Pak Joyo begitu asik menonton film saat sang anak duduk di dekat makanan kucing. Sedangkan keluarga Pak Samsul sedang berkebun. Bayi mereka memegangi cacing tanah. Anak siapa yang keselamatannya lebih terancam? Anak Pak Samsul, cacing membawa banyak bakteri yang bisa berpindah ke tubuh manusia. Kedua orang ini sangat kelelahan sehingga terlelap saat tengah melakukan aktivitasnya. Sari tertidur saat sedang menyetir, sementara Marco sedang mengemudikan pesawat. Tindakan siapa yang kurang cerdas? Tindakan Sari, saat pilot tertidur, kopilot bisa mengambil alih tugasnya. Tapi tidur saat sedang menyetir mobil jauh lebih membahayakan. Fadil dan Diana pergi berenang. Diana ingin berlatih agar jadi peselancar pro dan Fadil hanya ingin bersantai di danau. Salah satu dari mereka melakukan kesalahan besar. Kamu tahu siapa orangnya? Fadil. Dalam peringatan tertulis sungainya dihuni aligator. Lain halnya dengan Diana, dia bisa berselancar dengan mudah dalam ombak besar. Sony dan Mega sedang berjalan di sore hari. Setelah berbelanja, Mega pulang dengan memintas jalan melewati hutan. Sementara Sony ingin ke taman untuk mencari udara segar. Jembatan yang akan mereka lalui rusak. Siapa yang akan terjatuh? Mega. Sony berjalan sambil memegang tongkat, sehingga bisa tahu saat tongkatnya tidak menyentuh tanah di depannya. Sementara Mega lebih tidak fokus karena pandangannya ke arah depan, bukan ke tanah. Gilang dan Mirna sedang berjalan melewati tempat proyek. Mirna membawa serta anaknya, sedangkan Gilang sendirian.
Di trotoar terdapat lubang, tapi sepertinya tak ada yang melihatnya. Siapa yang keselamatannya lebih terancam? Gilang, anak itu memegangi tangan ibunya. Kalaupun dia terperosok, Mirna akan menariknya keluar. Lukas dan Samuel sedang mengikuti tantangan selfie. Lukas menjepret foto dirinya bersama seorang pria yang jatuh dari perahu di laut ganas. Sementara Samuel memotret dirinya di depan rumah yang terbakar. Tindakan siapa yang kurang bijak? Lukas, cuma dia yang bisa menyelamatkan pria itu. Dari foto Samuel, kita bisa lihat mobil pemadam kebakaran sudah tiba di tempat. Ellie dan Lian sedang menghabiskan waktu bersama putra mereka. Ellie menuju taman dan tengah bersiap-siap menyeberangi jalan yang ramai. Sementara Lian sedang memperlihatkan bulan dan bintang pada putranya itu. Di antara mereka, ada yang melakukan kesalahan besar. Kamu tahu siapa? Lian. Ellie memegangi tangan anaknya, tapi Lian membiarkan anaknya berdiri di pagar pembatas tanpa memeganginya. Saat sedang menjelajah hutan, Asti dan Mira melihat tanaman beri. Mereka memetik beri itu, lalu memakannya. Salah satu dari mereka kurang bijak. Coba tebak, siapa orangnya? Asti, ada burung yang terkapar di dekat situ. Artinya, tanaman itu beracun. Buah dari tanaman berbahaya tidak bisa dimakan. Lucy dan Joko sedang bekerja di gedung yang bersebelahan. Lucy duduk di bingkai jendela lantai 2 sambil membersihkan kacanya. Joko sedang menuruni kompleks apartemen. Di antara mereka, siapa yang kurang bijak? Joko, meskipun memakai helm, dia masih bisa terluka dari ketinggian. Wah, Yeni dan Siska juga di rumah aja. Yeni sedang bersih-bersih rumah, sementara Siska sedang menyuapi anaknya. Di antara mereka, siapa yang perlu berpikir ulang sebelum bertindak? Siska, vakum cleaner yang tidak tercolok tidak akan berbahaya. Tapi, menyuapi bayi dengan pisau dan garpu? Aduh, Siska. Miko sudah bersiap-siap untuk menyatroni rumah yang ada anjingnya. Karin sedang membantu anaknya memakai jaket di tengah jalan. Siapa yang keselamatannya lebih terancam? Karin dan anak perempuannya. Dia sedang berjongkok dan tidak melihat mobil yang mendekat. Tapi Miko bisa melihat kalau anjing itu ada di halaman rumah. Hasan mengajak anaknya pergi ke wahana air. Jordi, seorang pemadam kebakaran yang sedang menjalankan tugasnya. Saat anaknya tercebur ke kolam renang, Hasan malah sibuk menelepon. Dan Jordi menyemprotkan air ke pohon. Di antara mereka, siapa yang kurang cerdas? Hasan, dia sedang menelepon sehingga tidak mendengar teriakan sang anak yang ada di belakangnya. Sementara Jordi sedang mematikan api dari pohon itu agar apinya tidak menjalar ke hutan. Ratih sedang melewatkan malam bersama cucunya. Sementara Adam pergi berkemah. Karena ada kecoa, Ratih menyemprotkan pestisida ke seisi ruangan. Lain halnya dengan Adam. Dia menyemprotkan deodoran ke seluruh badannya di dekat api. Siapa yang kurang cerdas? Ratih, meskipun menggunakan kaleng semprot di dekat api, Adam berada di tempat terbuka. Tapi Ratih dan anak itu berada di dalam ruangan tertutup, penuh dengan bahan kimia berbahaya. Rasman dan Krishna sedang berada di stasiun kereta api. Rasman duduk menuruni pagar pembatas eskalator sambil berselfie. Krishna duduk di peron sambil menjuntaikan kakinya di atas rel. Siapa yang kurang cerdas? Krishna, Rasman bisa melihat ke bawah dari kamera ponselnya. Kalaupun terjatuh, dia akan selamat.
Sedangkan Krishna begitu asik dengan ponselnya, sehingga tidak bisa melihat kereta yang melintas. Kalau sampai jatuh ke rel, dia akan sulit menyelamatkan diri. Dani dan Yosi sedang bermalam minggu di rumah. Dani keluar rumah untuk memotong kayu dengan sekop, sedangkan Yosi menyalakan api di kamar mandi. Salah satu dari mereka melakukan kesalahan besar. Siapa? Yosi. Kebakaran karpet di dalam rumah sama sekali tidak lucu. Dan memotong kayu dengan sekop mungkin memang sangat sulit, tapi aman dilakukan. Mira dan Linda membawa bayi mereka berjalan-jalan. Mira pergi ke pantai dan Linda pergi ke taman. Tapi hujan mulai turun, mereka memang membawa payung. Tapi ibu mana yang kurang bijak? Mira. Tanpa perlindungan, anaknya akan terpapar sinar matahari yang terik. Susan dan April sedang berakhir pekan bersama anak-anak mereka. Susan membawa putrinya ke pantai. Saat tornado dahsyat mulai mendekat, Susan sedang berselfie ria. Sementara April menaruh bayinya di bak mandi saat dia sedang berselfie sehingga kurang memperhatikan. Ibu mana yang kurang bijak? Susan, putrinya sedang berada dalam bahaya di laut. Tapi April bisa meraih dan mengambil putrinya kalau terjadi sesuatu padanya. Oki dan Belinda sedang hamil. Mereka ingin bersenang-senang sebelum melahirkan. Oki menjalani sesi akupunktur, sedangkan Belinda bermain ski air. Siapa yang perlu mempertimbangkan kembali tindakannya itu? Belinda. Akupunktur selama kehamilan tetap aman kok, tapi ski air berbahaya. Ricky mengendarai motor sambil membonceng Mira, tapi Chandra cuma sendirian. Salah satu pengendara motor itu melakukan kesalahan besar. Kamu tahu siapa? Ricky. Berkendara dengan mata tertutup lebih berbahaya daripada tanpa helm. Vivi dan Nina perlu memotong cabang pohon. Mereka duduk di cabang yang sama, lalu menggergaji kayunya. Salah satu dari mereka ada yang kurang cerdas. Siapa yang kurang cerdas? Vivi. Dia memotong cabang yang didudukinya, sedangkan Nina tidak. Oke, saatnya mencari tahu hasilmu. Kalau kamu mendapat 17-25 poin, kamu menyandang gelar detektif YouTube. Tugasmu sekarang, menuliskan teka-teki yang menurutmu paling unik di kolom komentar. Kalau kamu mendapat 8-16 poin, wah, kamu masih perlu latihan lagi. Tugasmu, menjawab salah satu teka-teki sulit di kolom komentar untuk melatih otakmu. Buat kamu yang mendapat 1-7 poin, perbanyak terus latihanmu. Kamu perlu menonton lebih banyak video teka-teki untuk mengasah keterampilanmu. Tapi tetap saja, kamu masih lebih cerdas daripada orang-orang konyol di teka-teki ini kok. Nah, bonus untukmu. Jangan melakukan hal-hal konyol cuma untuk berselfie ria ya. Aku serius. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar, dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.